I got scratches making me itch. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak kelas 7 baru, selamat bergabung di Griasta. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, anak-anak sekalian, meskipun ini pertama kita berjumpa melalui media online, Ibu harap kalian dapat memahami pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Niwayan Herayati, bisa kalian panggil Ibu Hera. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 7. Langsung saja anak-anak. Anak-anak pernah mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa? Yuk, simak lagu berikut. Ku aman Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiut di pantai. Lagu tersebut merupakan salah satu gambaran dari keindahan Pulau Kelapa atau keindahan negeri Indonesia. Nah, poin pentingnya kita akan membahas tentang tes deskripsi. Kenapa sih ada kaitannya dengan lagu tersebut? Iya, tes deskripsi ini adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa secara jelas dan terperinci melalui kesan indera, sehingga si pembaca ini akan seolah-olah merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Melalui karya lagu dari Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa, dapat kalian simak bahwa di sana terdapat gambaran bagaimana Pulau Kelapa itu melambai-lambai, pantai dan sebagainya. Nah, anak-anak, tes deskripsi ini sudah kalian lihat di sekeliling kalian. Bisa melalui buku informasi berupa buku jalan-jalan. Yang kedua, dapat kalian lihat melalui karya film ataupun cerpen. Ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan karakter seseorang. Contohnya misalnya karakter Dilan maupun karakter Milea. Nah, yang ketiga itu kalian bisa lihat di program televisi, jalan-jalan maupun kulineran. Anak-anak sekalian, langsung saja. Kenapa sih kita membahas tes deskripsi? Tujuannya dapat melihat dan merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan oleh si penulis. Yang kedua, kita dapat mempromosikan atau mengenal suatu objek, tempat, ataupun orang-orang tertentu. Misalnya, kalian mempunyai suatu pila. Pila itu kalian deskripsikan, kalian gambarkan dengan semenarik mungkin. Apa saja yang bagus-bagus yang ada di dalam pila, kalian gambarkan. Tentu semua orang akan ingin berkunjung ke pila kalian. Itu adalah tujuan dari tes deskripsi. Jadi, ciri-cirinya apa saja anak-anak? Nah, dari melihat pengertian sama tujuannya, ciri-cirinya itu yang pertama berupa penggambaran. Penggambaran apa saja yang boleh dideskripsikan? Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Biasanya identik dengan manusia dan yang seperti Ibu bilang tadi bisa di karakter film maupun cerpen. Setelah itu ada benda. Benda yang dapat dideskripsikan adalah benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Contohnya jam dinding, boneka, tas, dan lain
lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah objek ataupun tempat. Jadi, tempat-tempat yang kalian kunjungi boleh dideskripsikan. Misalnya, sekolah. Bagaimana penggambaran sekolah? Apa saja yang ada di sekolah itu kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Kedua, berkaitan dengan panca indera. Yang pertama, penglihatan, yang kedua, penciuman, yang ketiga, pengecapan, yang keempat, peraba, dan yang kelima, pendengaran. Yang pertama, penglihatan. Apa saja yang bisa dideskripsikan menggunakan mata? Yang pertama yaitu bisa keadaan fisik, keindahan alam, dan sebagainya. Contohnya, sekolahku sangat asri, sekolahku sangat indah. Yang kedua, penciuman. Penciuman berarti kalian menggunakan hidung. Nah, biasanya di dalam tes deskripsi, penciuman ini digunakan untuk mencium bau masakan, apakah enak ataupun tidak. Itu digunakan di kuliner. Nah, yang ketiga, pengecapan. Itu menggunakan lidah atau rasa. Jadi, pengecapan ini kalian bisa lihat di mukbang ya. Ini biasanya sudah kalian kenal. Mukbang itu biasanya kalian bisa merasakan apakah makanan itu enak ataupun tidak enak. Itu kalian bisa tuangkan ke dalam teks deskripsi. Yaitu peraba atau kulit. Biasanya kalian jalan-jalan ke pantai Kuta lalu melihat pasir. Kalian bisa rasakan pasir itu bagaimana, halus ataupun kasar. Itu kalian deskripsikan, kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang kelima itu adalah pendengaran. Pendengaran berarti kalian menggunakan telinga. Contohnya, kalian mendengar deburan ombak yang sangat keras, lalu jam dinding yang berdetak, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, yang ketiga, kalian bisa lihat ciri-ciri tes deskripsi itu adalah bersifat fisik atau sifat manusia. Contohnya, misalnya karakter seorang ibu. Berarti ibu itu identik dengan tua, identik dengan kuat, tahan banting, sabar, penyayang, dan sebagainya. Itu dia bersifat fisik ataupun sifat manusia. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Berarti dapat kalian simpulkan bahwa tes deskripsi itu adalah gambaran suatu objek, tempat, peristiwa, benda, dan sebagainya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa diskusikan lewat grup WA kelas. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.